Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Coba kalian amati tumbuhan apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Apa sajakah manfaat yang kalian peroleh dari tumbuhan tersebut? Nah, setelah mengamati tumbuhan tersebut, informasi apa saja yang kamu peroleh setelah mengamati tanaman di sekitar lingkungan rumahmu? Nah, dari informasi hasil pengamatanmu dapat disajikan dalam laporan pengamatan. Nah, perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung bisa dijadikan makanan pokok di berbagai negara. Tanaman jagung berkembang biak secara generatif atau secara kawin, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik, sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, dan sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 2, yaitu bunga lengkap atau bunga sempurna dan bunga tidak lengkap. Berikut adalah bagian-bagian bunga lengkap. Bagian-bagian bunga. Yang pertama ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga untuk menarik serangga datang membantu penyerbukan. Yang ketiga, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Yang keempat, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Yang kelima, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian bunga beserta manfaatnya. Sekarang penyerbukan. Penyerbukan pada bunga dapat dibantu melalui embusan angin, air, hewan lain, dan manusia. Proses penyerbukan pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan.
Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, bunga bermekaran yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia, melainkan juga bisa tumbuh di berbagai negara. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, dari berbagai negara tersebut membentuk organisasi, yaitu Organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN diperakasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Adam Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, kalian sudah mengetahui kelima negara yang memperakasai ASEAN dan menandatangani deklarasi Bangkok. Sekarang, mari kita simak tentang kehidupan sosial masyarakat di negara Asia Tenggara. Oke, sampai di sini dulu materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.